Halo guys, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agejok. Kembali ke Scenic Series guys. Jadi udah lama Scenic ini nggak di konten. Mungkin terakhir saya konten itu sekitar Oktober November. Tapi karena mobil ini di R&D terus, saya R&D pasang ini gagal, pasang ini gagal, copot pasang, akhirnya baru jadi sekitar bulan akhir Desember. Dan mobil ini akhir Desember saya sempat bawa ke luar kota yang jauh, mungkin ke Jawa Tengah bersama keluarga, sekaligus ngetes aksesoris atau modifikasi yang udah saya pasangin di Scenic, supaya saya tahu kelemahan dan kelebihan daripada produk-produk yang udah saya pasang itu seperti apa. Nah, kali ini kita akan bahas dari segi interior Scenic saya ini guys. Walaupun mungkin menurut saya ini masih ada nanti yang saya bakal sempurnain lagi, tapi ini udah cukup proper atau cukup nyaman buat kalian yang sering pakai mobil ini untuk kalian setir sendiri, atau kalian juga punya mobil ini kalian duduk di baris kedua, karena kalau kalian beli Scenic Scoop biasanya kalian kan sering pakai di baris keduanya. Kalian beli karena pengen baris keduanya itu nyaman, atau keluarga kalian mungkin keluarga kecil yang cuma berempat dan pengen lebih nyaman, ya Scenic Scoop lebih cocok untuk kalian miliki. Nah, kita akan bahas modifikasi apa aja yang udah saya modifikasi di Scenic ini. Tapi nanti yang lebih detail kayak dari segmen kaki-kaki atau dari segmen yang lain, nanti saya akan bahas lebih detail di video selanjutnya. Tapi kali ini saya akan bahas detail banget dari segi interiornya. Jadi kalian pengen tahu interior Scenic yang proper itu seperti apa, dan fungsionalitasnya juga nggak terganggu. Jadi efek sampingnya minim banget. Modifikasi Scenic yang mewah tapi efek sampingnya itu minim banget. Kalian bisa simak video ini.
Nah, kita bahas dari segi eksteriornya dulu guys. Jadi eksterior nggak terlalu macam-macam. Jadi lampu sih masih standar, cuma bagian chrome-chrome-nya ini saya delete chrome semua dengan menggunakan stiker dan cat. Nah, jadi kayak gini nih saya pakai stiker, di sini juga stiker, sini juga stiker. Ininya masih original, lalu body kit juga masih original, belum ada modifikasi sama sekali. Lampu juga masih standar, karena kemarin waktu servis di Toyota katanya kalau modifikasi lampu agak bikin susah ke klaim garansinya, cuma nggak tahu iya atau enggak. Kemarin saya kebetulan juga join ke klub Innova Xenix, dan katanya sih memang udah nggak garansi lagi di bagian lampu kalau kalian modifikasi. Nah, lalu untuk dari segi kaki-kaki, nah ini saya udah pasangin velg Innova Ribbon saya. Jadi saya tuh suka banget sama model RPF ini. Saya pasangin lagi dengan ban Dunlop LM705. Lalu juga saya udah pasang coilover dari Provender Drift Series. Nanti detailnya untuk velg dan coilovernya saya akan bikinin satu video sendiri-sendiri secara mendetail. Saya akan tes jalan, jadi kalian simak terus di channel Timothy Agijo guys. Lalu di sini juga saya delete chrome warna black glossy. Di sini juga udah di blackout semua. Jadi warna silvernya nggak ada kecuali di bagian emblem-emblemnya doang. Nah, kenapa emblem-emblem nggak saya delete chrome? Ya supaya aura Q-nya ada gitu, walaupun tipis. Kalau kita ngomong mobil Innova atau Toyota, seri paling tinggi itu selalu chrome-nya banyak. Jadi supaya kelihatan ini serinya yang tinggi tetap kelihatan, tapi dengan chrome yang minimal ya seperti ini nih guys. Lampu saya masih nunggu beberapa lampu lagi yang udah bagus. Saya pengen pasang stop lamp yang Alphard. Cuma kemarin beberapa ada yang pasang stop lamp Alphard itu pada komplain guys. Jadi di sininya tuh retak rambut. Nah, tapi kata dari importir atau orang Cinanya sih kemungkinan bakal diimprove. Nah, cuma diimprove-nya kapan saya belum tahu. Saya nunggu improve-annya aja. Jadi ketika dipasang nanti udah stop lamp udah cukup bagus, saya pengen pasang yang Alphard punya. Nah, kita akan bahas dari segi interiornya, karena interior ini lumayan menarik, cakep guys. Nah, jadi karena saya masih punya anak yang umurnya 6 tahun, itu plafon kemarin udah kotor banget. Makanya bagian headliner ini saya udah blackout semua. Tapi kali ini saya blackout bukan menggunakan Alcantara guys, tapi menggunakan bahan Bludru. Kenapa bahan Bludru? Ya pengen nyobain dari segi kehalusan bahannya, dari segi durability-nya, dipasang itu seperti apa. Nah, supaya nanti ketika kalian mau pasang di Agijo, saya udah bisa cerita nih, bahan ini plus minusnya seperti apa. Nah, jadi mobil ini memang saya beli dan saya modifikasi, saya pasangin banyak banget produk supaya saya tuh bisa R&D di mobil ini guys. Jadi nantinya kalau kalian pasang ini plus minusnya apa, pasang ini plus minusnya apa, jadi kalian nggak perlu trial and error. Biar saya aja yang trial and error, biar saya aja yang R&D buat kalian guys. Nah, jadi seperti itu udah kita blackout sampai ke atap, semua udah ditemin sampai ke sini nih guys. Nah, lampu keringnya juga udah di blackout dan ini sangat aman ya guys. Jadi lampu keringnya ini kain keringnya walaupun udah di blackout hitam, tapi tetap sangat aman. Jadi naik maju mundurnya juga nggak lompat railnya, lalu juga kanan kiri tetap seimbang, lalu keringnya juga tetap halus. Nah, itu kita bisa modifin kayak gini buat kalian guys. Nah, lalu untuk di bagian lampu plafonnya ini udah di upgrade dengan lampu yang lebih terang tapi warnanya warm white guys. Jadi secara malam dia lebih terang tapi warnanya tuh homey, jadi warnanya bukan putih ya guys. Kenapa nggak yang putih? Ya pengen ganti suasana. Dari dulu kalau di Innova yang Ribbon, Fortuner, Pajero, Innova lama itu saya selalu pakai putih, tapi kali ini saya bikin warm white supaya kelihatannya lebih homey gitu guys, lebih enak lah, lebih suasana baru dibanding dengan Innova sebelumnya, seperti itu. Nah, jadi lalu juga yang saya modifikasi daripada Xenix ini adalah jok kulitnya. Jadi jok kulit depan, tengah, dan belakang udah diganti menggunakan bahan microfiber. Nah, bagian microfibernya itu tengahnya menggunakan yang perforasi, sampingnya menggunakan yang polos. Dan ini saya menggunakan busa
density yang empuk guys. Jadi kalian bisa lihat nih di sini lebih kenyal, lebih empuk, dan lebih nyaman dibanding dengan originalnya. Terus yang saya nggak suka daripada tipe Q adalah jok kulitnya. Itu yang pertama, kalau kalian pernah nonton di video sebelumnya, menurut saya jok kulitnya itu keras. Dan yang kedua, jok kulitnya motifnya terlalu rame guys. Jadi saya nggak terlalu suka motif yang terlalu rame, kayak terlalu rame gitu, pusing gitu guys, ada corak-corak gitu ya. Walaupun buat sebagian besar orang mungkin suka, tapi saya sih kurang suka dengan motif originalnya tipe Q. Nah, saya udah ganti jok kulit dengan busa yang empuk. Lalu juga untuk ininya juga udah saya ganti, karena kemarin saya udah ngomong ke kalian juga, saya nggak suka di bagian armrestnya. Armrestnya itu menurut saya busanya terlalu tipis guys. Jadi duduknya ini malah nggak nyaman, malah keras, walaupun memang udah kulit. Lalu di bagian dashboardnya juga udah saya ganti guys kulitnya. Nah, kenapa dashboardnya saya ganti? Karena yang aslinya itu pertama kulitnya itu terlihat kasar, yang kedua itu kulitnya silau, dan juga busanya tipis. Nah, makanya saya udah ganti dengan busa yang lebih proper. Lalu jahitan warna hitam, nggak terlalu rame. Di sini juga saya bikin motif perforasi supaya lebih kelihatan sporty sedikit. Lalu juga di bagian sini yang tadinya nggak ada kulit udah jadi ada kulit, di sini juga jadi ada kulit. Untuk bagian sininya juga door trim atas dan tengah udah saya ganti guys, karena door trimnya itu menurut saya kemungkinan bisa nggak awet karena nggak ada jahitan untuk ngelem di sini bahan kulitnya. Lalu di atasnya juga kulitnya itu keras banget, jadi busanya yang dipakai cuma mungkin 1-2 mili aja. Nah, ini udah saya ganti dengan yang busanya lebih empuk guys. Jadi ini udah menggunakan busa yang 6 mili, jadi lebih empuk dipegang, lebih nyaman, terutama di sini nih. Jadi di sini sekarang busanya juga lebih empuk guys, dan ada motif-motif jahitannya. Nah, lalu untuk dari segi interiornya, yang udah saya modifikasi adalah jok depannya udah jadi elektrik. Nah, jadi waktu saya sih nggak pernah duduk di belakang, tapi kalau misal lagi luar kota, biasanya istri saya duduk di bagian belakang situ. Makanya belakang itu saya bikin pilot seat supaya anak saya kan juga udah mulai besar. Sekarang ini udah sekitar 12 tahun. Jadi badannya udah mulai besar, udah mulai tinggi. Jadi kalau pakai jok yang kecil, saya rasa ya dia bakalan lebih nyaman pakai jok yang pilot seat seperti ini. Nah, lalu untuk di baris depan saya pasang jok elektrik. Karena apa? Karena masa Jenik 600 juta nggak pakai electric seat guys. Ya paling nggak depan kanan supir dikasih gitu ya. Ini sama sekali nggak ada, full manual. Nah, jadi problemnya adalah ketika saya ganti-gantian setir sama istri atau sama papa saya atau sama mertua saya itu susah atur joknya guys. Jadi harus terutama di bagian height adjusternya. Jadi kalau kalian sering ganti-ganti driver, kalian wajib banget pasang electric seat seperti ini. Fiturnya yang di bagian kanan dia bisa untuk sliding maju mundur kayak gini. Yang satunya bisa reclining. Nah, lalu yang bagian driver bisa sliding mundur, maju. Dan ini suaranya lebih halus dibanding originalnya ya guys. Terus ini recliningnya. Nah, terus yang kedua dia bisa height adjuster guys. Nah, height adjuster ini yang menurut saya cukup kepake banget kalau kalian sering ganti-ganti driver dengan istri atau dengan supir. Ini lumayan kepake banget. Terus yang kedua, kenapa saya ganti jok elektrik? Karena kalau misal kalian pakai jok Xenix yang manual originalnya, kalau kalian mundurin gini nih guys, nah itu kalau kalian lepas untuk naik itu joknya nggak bisa balik guys, karena keberatan TV-nya. Jadi kalau kalian punya Xenix yang tipe V atau tipe Q yang TV-nya itu ada TV-nya, itu ketika kalian rebahin ke belakang, itu joknya itu nggak bisa balik lagi guys. Dan itu normal, semua Xenix yang ada TV-nya seperti itu. Nah, makanya saya bikin jok Xenix saya ini recliningnya jadi elektrik, karena kalau misal saya mundurin ke belakang, saya mau majuin, saya nggak perlu kayak gini nih. Nah, tinggal pakai elektrik aja udah beres. Dan ini joknya jok yang kita modifikasi aftermarketnya Toyota juga, jadi lumayan memang nggak plug and play banget, tapi udah bisa rapi dipasang di sebuah Innova Xenix guys. Nah, lalu saya ngerasa di Xenix ini posisi duduknya juga masih kurang nyaman ya guys, karena dia punya leg ininya,
panjang busanya itu paling cuma segini nih guys aslinya, lumayan pendek, makanya saya bikin leg extension sekitar 5 cm di jok originalnya Xenix, dan itu makanya saya ganti kulit karena saya mau panjangin ininya. Nah, jadi kalau misal duduk sekarang posisi knee-nya gini atau di belakang lutut ini udah jadi pas gitu, jadi bisa tersangga sempurna. Karena saya lihat dari Pajero dia bisa menyangga sempurna. Nah, saya aplikasiin ke Xenix saya ini guys. Nah, lalu saya pasangin ini guys untuk cooler, massage sama heated guys. Nah, jadi kalau cooler di sini jadi ada kipasnya. Nah, jadi ini kepake banget. Kalau saya kepake banget guys cooler seat karena punggung saya tuh gerahan guys. Jadi kalau misalnya nyetir setengah jam, siang-siang udah pasti basah tuh punggung saya. Makanya saya pasangin cooler seat. Nah, tapi cooler seat ini juga bagi sebagian orang juga ada yang nggak suka. Istri saya nggak suka dengan cooler seat, dia sukanya dengan massage seat. Nah, jadi itu tergantung aja. Ada beberapa customer kita yang dia nggak suka cooler seat, dia nggak suka massage seat, dia pengennya heated seat. Karena kalau kita ngomong terapi ya, terapi punggung itu biasanya kan dikasih infrared tuh guys. Nah, makanya kalau misal kalian duduk di jok ini, itu kalian juga ngerasa di terapi guys. Jadi ada panasnya, ada dinginnya, ada masasnya. Jadi buat perjalanan jauh itu jadi super nyaman banget guys. Nah, lalu seperti biasa di mobil-mobil saya selalu pasangin footwell guys, atau downlight. Jadi di bagian situ saya pasangin downlight atau footwell, warnanya warm white guys. Jadi tampilannya lebih homey. Walaupun dengan warna warm white itu dia lebih kelihatan kotor, tapi tampilannya tuh lebih enak, lebih homey guys. Sampai ke baris kedua saya juga tambahin footwell yang warnanya warm white. Nah, lalu saya juga rubah semua warna interior Xenix ini yang tadinya ada warna silvernya jadi black piano, karena beberapa Xenix kan ini berarti udah dari 2022 ya guys, which is sekarang udah hampir 3 tahun launchingnya. Beberapa customer kita yang datang bawa Xenix yang 2022 itu silvernya udah hancur banget guys, terutama di bagian sini, bagian sini itu udah luntur semua. Nah, kayaknya juga feeling saya cat daripada Toyota yang si Xenix ini juga di downgrade dibanding dengan yang Innova Ribbon, karena Innova Ribbon itu cukup awet guys. Maksudnya saya pakai yang Ribbon itu kan 2016 ya, saya pakai sampai 2024 itu warna silvernya tuh masih utuh, nggak ya paling lecet pemakaiannya, tapi nggak luntur guys. Nah, sedangkan di sini ini pada luntur, jadi makanya udahlah dicat sekalian daripada nanti mobil udah dipakai belum mumpung lagi dimodif di bengkel saya sendiri ya, sekaligus dikerjain aja. Jadi biar hemat waktu, nggak ninggal mobil lagi, karena mobil ini juga saya pakai daily. Di sini juga aslinya warnanya hitam biasa ya guys. Ini udah kita bikin blackwood nih di bagian pintunya guys, dan silvernya udah diganti warnanya atau di repainting menggunakan black piano. Nah, black pianonya kita juga lebih awet dibanding originalnya guys, karena kita menggunakan cat yang high solid guys. Jadi kalian bisa lihat perbedaan cat originalnya Toyota dengan cat kita nih guys. Nih tuh, glossy-nya beda guys, jadi kelihatan cat kita lebih tebel ya. Maksudnya bukan sombong ya guys, tapi memang kalau kalian ngomong tentang cat itu, cat high solid itu adalah grade yang cukup tinggi untuk pengecatan, biasanya dipakai di mobil-mobil Eropa. Jadi saya pasangin di Xenix ini. Kenapa saya pasangin Xenix ini? Karena dulu kita pakai cat yang lokal, tapi banyak komplain guys. Jadi udah setahun nanti baret, kita polesin lagi, habis waktu guys. Jadi sekali ngecat mending yang bagus sekalian, awet sekalian, kalian pakai jangka panjang juga bagus, ketika mobil kalian dijual juga masih dalam kondisi bagus. Jadi sama-sama senang, kita kerja juga minim komplain, nggak capek benerin komplainan, hasilnya juga bagus, awet. Kita juga waktu kerjanya sama, tapi after salesnya beda guys. Makanya saya sekarang udah pakai cat yang high solid aja, nggak mau ribet. Ya kalau kalian ngerasa ini harga terlalu tinggi ya maksudnya sebenarnya kan juga punya pilihan yang bisa yang cat lebih di bawah ini, cuma kayaknya kok sayang gitu kalau udah niat cat, mending ya bagus kalian. Nah, lalu kalau kalian lihat video saya kan saya dapat mobil ini dalam kondisi yang second guys, jadi bukan baru ya, memang bisa dibilang hampir baru tapi second gitu. Jadi
2024 bulan 4 ya, sekarang sih udah lewat setahun ya, jadi bisa dibilang udah tergolong second. Sininya tuh udah baret-baret guys, parah guys, jadi udah lecet-lecet. Makanya saya bikin blackwood supaya kalau lecet tuh nggak kelihatan guys, karena dia ada urat-uratnya dan juga warnanya doff. Jadi kalau kalian pilih cat yang warna doff kayak gini, itu baretnya nggak kelihatan. Nah lalu belajar dari Pak Jero, jadi Pak Jero itu dia punya bantalan di bagian sini guys. Jadi kalau kita nyetir lama, bantalan ini dengkul kita tuh nggak kena plastik langsung, dikasih bantalan kulit kayak gini. Nah makanya saya udah 3 bulan ini Xenix saya ini buat R&D kayak gini juga nih guys. Jadi saya R&D bikin produk ini untuk bantalan lutut. Jadi lutut kalian di sini lebih nyaman dan ada jahitannya. Lalu juga di sini bantalannya pakai busa empuk 1,5 cm nih guys. Jadi duduknya nyaman, pakai kulit nampa. Dan kalau kalian barang-barang kayak gini sebenarnya kalian bisa pasang di Tokped guys. Dan juga saya pasangin ini alas laci koin. Nah alas laci koin ini adalah alas laci koin dari Quillmat. Nah jadi alas laci koin ini kita udah bikin mass product juga. Jadi kalau kalian mau pesan ini ya seluruh Indonesia kalian bisa pesan aja di Tokopedia Gejo guys. Harganya nggak mahal kok, nggak sampai 200.000 sekarang. Cuma nanti nggak tahu naik lagi atau kalau bahan naik ya mungkin kita naik nih guys. Ini kalian bisa pesan di Tokped. Ini juga kalian bisa pesan di Tokped. Pemasangan juga gampang. Itu kita cuma pakai double tap doang. Nah kalian tinggal gini, ditekan kanan kiri, itu langsung kenceng guys. Jadi kalian nggak perlu macam-macam. Dan kalau kalian ngomong ini baret nggak, kalau pasang itu pasti baret guys. Karena kena lem pun udah pasti rusak catnya. Tapi nggak masalah, kalian pesen di Toyota kayak gini harganya cuma 200 atau 300.000 kecil lah guys. Nggak mahal lah kalau kalian pesen ininya. Jadi kalau misal rusak, kalian mau restore, kalian mau copot, ya kalian tinggal beliin ininya di Toyota, harganya murah guys. Jadi Xenix itu kelebihannya adalah interior partnya murah. Jadi kalian nggak perlu khawatir pasang-pasang interior kayak gini rusak, ya udah tinggal kalian beli baru aja, murah. Nah lalu saya paling nggak suka dengan kabel yang lewat-lewat ada di mobil guys. Makanya ini saya pasangin cable organizer. Jadi untuk supaya tahu posisi kepala chargernya ya guys. Jadi kayak gini saya pasangin ya, tipis-tipis. Ini murah, harganya cuma berapa ribu rupiah guys, tapi menurut saya fungsional. Cuma tape-nya harus kalian ganti menggunakan 3M yang HS atau apa gitu guys. Jadi 3M yang bagus supaya nempelnya lebih bagus, karena bawaan daripada barang ini 3M-nya tuh kurang bagus guys, seperti itu. Dan ini silver ini udah kita cat black piano juga, karena silvernya tuh biasa udah pada baret-baret guys. Nah lalu yang saya belum jelasin adalah masa seatnya guys. Nah jadi masa seatnya ini ada di bagian punggung. Tuh kalian bisa lihat tuh, dia sistemnya angin guys. Nah sistemnya angin. Nah, jadi ini ya kepake banget buat kalian yang suka penggila kenyamanan atau yang suka road trip guys. Itu bakalan bikin nyaman banget di Xenix kalian. Nah lalu apalagi ya kita modifikasi. Kita juga ada modifikasi peredam di Xenix ini. Silakan coba masuk. Tuh langsung suaranya kedap banget. Nah kita ada full peredam di bagian pintu, fender, depan, kap mesin, plafon udah kita peredam semua. Jadi mobil ini jadi lebih senyap, kedap. Terutama buat kalian yang sebelumnya pakai Venturer, kerasa banget di Xenix ini lebih berisik, terutama di suara-suara samping, suara motor, truk kayak gitu, roda. Nah, yang menarik sebenarnya di Xenix tipe Q ini, rodanya itu yang bikin berisik menurut saya adalah dari segi bannya. Nah, nanti kita akan bikin satu konten khusus ban ya guys. Makanya kalian stay tune terus di channel Timothy Agejo. Nah, kita juga pasangin ini ambient light. Nah, ini ambient lightnya cuma saya nggak pasangnya sampai sini, cuma di sini aja. Ini kelihatan RGB, jadi kelihatannya tuh kayak lumayan artistik gitu guys. Warna satu line dia multicolor, jadi ngelihatnya lebih enak juga guys. Dan bisa diganti juga warna biru, warna merah, tergantung dengan pemilihan atau kesukaan kalian aja guys. Cuma ada hal satu yang mengganggu di Xenix ini juga adalah lampu plafon. Nah lampu plafon ini dia nggak ada illuminationnya guys. Ini sangat mengganggu. Jadi next project saya akan coba bikin
illuminationnya ini bisa nyala, cuma belum tahu caranya. Ya, nanti kalian stay tune di channel Timothy Agijok. Nah, ini kita ke menu utama di row keduanya, guys. Nah, yang spesial adalah di row keduanya. Jadi di row keduanya ini kita pasangin untuk pegangan di sini, guys. Nah, jadi pegangannya buat orang yang udah cukup berumur, kita sering bawa orang tua, ini kepake banget karena kalau nggak bisa pegangan ini dan ininya bisa jebol, guys, dipegang sama mereka, guys. Terus kemarin saya udah nyoba dan istri saya tuh minta TV-nya juga direposisi. Dia minta direposisi ke sini karena ini posisinya lumayan mengganggu waktu kita masuk ke mobil. Nah, cuma kemarin saya pikir mau bolongin headrestnya kok masih sayang gitu ya. Makanya ya udahlah, pasang ini dulu, ternyata komplit juga dia. Nah, ini adalah posisi pilot seat the best yang mungkin saya bisa klaim the best yang pernah saya lihat, guys. Karena saya udah coba R&D pilot seat ini, pilot seat itu, pilot seat ini, pilot seat itu, belum dapat best position dan best functional seperti pilot seat ini. Kenapa? Saya jelasin nih, guys. Nah, ini adalah the best pilot seat system I ever seen, guys. Jadi yang pernah saya amatin di pasaran Indonesia dan luar, menurut saya ini the best yang bisa saya bikin dan the best yang pernah saya lihat. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin pilot seat itu kalau kita pasangin pilot seat di sebuah Scenic itu biasanya adalah kendala yang pertama adalah masuknya jadi susah. Jadi ketika kita mau masuk keluar, di sini ada armrest yang gede banget, guys. Nah, makanya kita desain pilot seat ini khusus untuk Scenic, masuknya tetap mudah, guys, tetap gampang karena di sini nggak ada armrest. Tapi bukan berarti nggak ada armrest, kita pasangin armrest custom lagi di sini, guys. Jadi posisinya tetap ada armrest tapi yang hybrid, bisa dipakai bisa enggak. Ketika kalian mau keluar, armrest ini bisa kalian tutup. Ketika kalian pakai jarak jauh, armrest ini kalian bisa turunin, guys. Yang pertama itu. Dan yang kedua, kalau kita ngomong posisi duduknya Scenic tipe Q itu kan seperti ini, guys. Jadi kalau kita naikin leg rest, bagian sininya itu masih kena di bagian jok depan seperti itu. Jadi ini posisi railnya tetap udah paling mundur. Nah, tapi jangan salah, guys, ini masih belum mundur mentok. Kita mundurin lagi, guys. Ini kita mundurin lagi, guys. Itu kaki bener-bener sampai sini, guys. Jadi ini posisi nyetir saya tuh, kaki ini bener-bener sampai nggak kena ininya, guys. Sampai hampir nggak kena, ya kena dikit, tapi posisinya bener bisa tiduran sampai mentok. Tinggi saya 177 tuh, seperti ini. Dan ini mundurnya jadi lebih mundur dibanding dengan Scenic tipe Q. Nah, armrestnya, leg restnya seperti ini. Dan kalau kita udah tidur gini, guys, itu kalian mau setting joknya nggak perlu ngolong-ngolong sini ya, kalian bisa touchscreen dari sini nih, guys. Nah, jadi kalian bisa tiduran kayak gini. Kalian bisa tiduran dengan nyaman. Terus waktu kalian sambil nonton gini, kalian mau rubah posisi, kalian mau pasang cooler seat, kalian mau masas, tuh kalian mau pasang masas cooler seat atau panasin badan kalian nggak perlu tangannya ngolong-ngolong gini. Nah, kalian tinggal pencet ada di panel tengah sini, guys. Itu jadi super nyaman banget ketika duduk di sini, terutama kalau kalian itu long trip atau lewat macet-macetan pengen santai di mobil, ya ini salah satu solusinya. Dan ini nggak cuma bisa dipasang di Scenic tipe Q, juga bisa dipasang di Scenic tipe G atau V. Nah, beberapa ada yang nanya Ribbon itu punya VIP seat sendiri, guys. Nah, lalu pasti kalian tanya-tanya nih, kalau udah pasang pilot seat seperti ini, kira-kira akses ketiganya masih bisa dipakai nggak ya? Nah, saya akan jelasin lebih mendetail setelah ini, guys. Nah, ini juga ada cup holder dan ada USB charging di sini nih, guys. Nih cup holder, tempat handphone dan USB charging di sini, armrestnya di sini nih, guys. Nah, armrest di sini. Nah, saya akan jelasin apakah kalau udah pasang pilot seat itu baris ketiganya jadi nggak bisa dipakai. Nah, kita punya solusi dan kita punya breakthrough-nya di sini, guys. Yuk kita simak. Nah, selain itu kita juga pasangin meja ya, guys. Jadi mejanya itu di sini black piano, di sini warna hitam, dan di sini untuk taruh laptop, dan juga di sini bisa kalian taruh handphone untuk wireless charging nih, guys. Posisinya kayak gini nih, kalian bisa taruh untuk wireless charging.
Tuh wireless charging di sini. Ini kalian bisa taruh kopi di sini sambil nonton, atau bisa make up juga, taruh vanity mirror di sini. Kalian bisa make up senyaman-nyamannya di Xenix ini. Buktiin bahwa kalian pasang pellet seat baris ketiga masih bisa dipakai secara sempurna. Sekarang kita buktiin, kita bikinin tuas khusus di sini guys. Tuh, majunya mentok guys. Jadi akses ke belakang it's like original. Tuh. Ya kayak gini kan bisa langsung masuk dan keluar dengan sangat mudah guys. Jadi kalian nggak perlu khawatir pasang pellet seat baris 3 nggak bisa dipakai, bisa banget guys di Agejo guys. Karena relnya masih bisa pakai rel originalnya Xenix guys. Nah seperti ini. Nah jadi itu aja modifikasi kali ini di Xenix. Nanti kita akan bikin tentang modifikasi Innova Xenix selanjutnya di Innova Series. Kalian bisa simak terus di channel Timothy Agejo guys. Nah jadi kalau kalian pengen modifikasi ini, kalian bisa konsultasi aja di Agejo BSD. Kalian bisa search di Google Agejo BSD, atau nomornya juga ada di situ, sama kayak di Instagram juga sama. Kalian bisa hubungin ke Agejo BSD, kalian tanya-tanya aja modifikasi seperti apa, dan kita udah siapin katalog juga Xenix untuk kalian yang pengen upgrade. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you guys.